Selamat malam pemirsa, kembali lagi di Gradit Editorial Malam. Saya Gabriela Inovel yang hari ini akan ditemani oleh rekan saya Aurelia Gizel. Pada malam ini kita akan membahas mengenai kericuhan konser yang terjadi di Tangerang. Pada 23 Juni 2024, konser grup musik NDX AK yang diadakan di Tangerang seharusnya menjadi momen istimewa dan bahagia bagi para penggemarnya. Namun, konser tersebut berujung menjadi sorotan negatif karena adanya kekacauan yang melibatkan para penonton. Tentunya hal ini mengungkapkan masalah mendalam dalam pengelolaan acara hiburan di Indonesia. Selain itu, insiden tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai keselamatan penonton serta mencerminkan betapa kurangnya perencanaan dan manajemen yang baik sehingga menghasilkan pengalaman yang buruk bagi para penonton dan penggemar serta merusak reputasi penyelenggara. NDX AK merupakan grup musik yang dikenal dengan lagu-lagu bergenre hip hop, rap, dan campuran musik tradisional Jawa yang selalu berhasil menarik perhatian massa, terutama di kalangan anak muda. Konser mereka di Tangerang tersebut seharusnya sudah menjadi bukti betapa besar pengaruh dan popularitas NDX AK di dunia musik Indonesia. Tiket-tiket konser habis terjual dalam waktu yang singkat yang menunjukkan bahwa antusiasme penonton dalam menantikan konser tersebut sangat besar. Namun, nyatanya kegembiraan para penggemar tersebut beralih menjadi kekecewaan ketika acara dibatalkan secara mendadak, dikarenakan alasan yang tidak cukup jelas akibat ketidakhadiran para panitia. Konser yang telah lama ditunggu dan dihadiri banyak penggemar ini dibatalkan secara tiba-tiba tanpa penjelasan yang memadai. Penonton yang sudah membeli tiket dan menantikan momen berharga ini merasa semakin marah dan kecewa. Pembatalan ini tidak hanya merusak nama baik penyelenggara, tetapi juga menghancurkan pengalaman penonton yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan biaya untuk hadir. Keputusan sepihak tersebut menunjukkan kurangnya rasa empati dan penghargaan terhadap konsumen, serta kegagalan dalam menjaga transparansi yang seharusnya menjadi pedoman dalam menyelenggarakan acara besar. Dugaan awal mengenai kekacauan konser ini berangkat dari ketidakpuasan pengunjung karena penyelenggara gagal menghadirkan grup musik NDX AK yang beranggotakan dua orang, yaitu Yolanda Frisna Adamara atau nama populernya Nanda dan PJR alias Fajar Ari serta Guyon Waton yang beranggotakan 6 orang, yaitu Faisal Bagus Ibrahim sebagai vokalis, Ahmad Arifin sebagai gitaris, Hieronymous Ferry Widianto yang juga sebagai gitaris, Dikaris Maya Palma Arga dengan ukulelenya, Andreas Wahyu Susilo Jati dengan ukulelenya juga, dan Yuli Hamdani sebagai basis. Surat pernyataan yang telah ditulis tangan oleh ketua pelaksana bernama Muhammad Dian Permana mencakup janji panitia untuk menyelesaikan kekurangan pembayaran terhadap pihak NDX AK dan Guyon Waton. Dalam surat yang dilengkapi dengan 3 materai tersebut, Dian berjanji untuk menyelesaikan kekurangan administrasi paling lambat pada 23 Juni 2024 pukul 18 WIB. Pada paragraf kedua tertulis bila Lentera Festival tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar administrasi, maka NDX AK dan Guyon Waton berhak untuk tidak tampil. Surat itu juga menyatakan bahwa penyelenggara siap menanggung tanggung jawab atas batalnya penampilan NDX AK dan Guyon Waton. Salah satu penyebab utama yang memicu kericuhan adalah kurangnya transparansi dari pihak penyelenggara. Pembatalan konser yang mendadak tanpa informasi atau penjelasan yang cukup membuat para penonton merasa bingung dan kecewa. Seharusnya komunikasi yang jujur dan terbuka antara penyelenggara dan penonton menjadi prioritas untuk mempertahankan kepercayaan penonton. Para penggemar telah mengorbankan waktu, biaya, dan tenaga demi menghadiri konser, sehingga keputusan besar seperti pembatalan seharusnya disertai penjelasan yang jelas dan segera. Kapolsek Pasar Kemis AKP Ucu Nuryandi menjelaskan bahwa kekacauan mulai terjadi ketika Lentera Festival mengadakan konser yang seharusnya dimulai sekitar pukul 7 malam. Pintu masuk menuju lokasi konser dibuka sejak sore hari dan dipadati oleh ratusan penonton yang telah membeli tiket. Namun, hingga pukul 7.15 malam, acara tersebut tidak kunjung dimulai. Area panggung terlihat gelap dan sepi tanpa kehadiran pembawa acara.
Penonton yang frustasi mulai menyerukan agar acara segera dimulai dengan sorakan yang menimbulkan kekacauan. Setelah 15 menit berlalu tanpa tanda-tanda panitia membuka acara konser, penonton pun meluapkan kekecewaannya masing-masing hingga kekacauan tidak dapat dihindari. Sampai sekitar pukul 7 malam hingga 7.30 malam, situasi mulai tidak terkendali karena merasa kecewa kepada penyelenggara konser tersebut. Menurut Ucul, tindakan penonton tersebut dilandasi oleh kekecewaan karena masyarakat telah hadir dan membeli tiket masuk dengan harga sekitar Rp115.000. Ketidakpuasan masyarakat meningkat ketika panitia penyelenggara tetap menjual tiket konser secara langsung di lokasi, meskipun mengetahui acara akan dibatalkan. Kerusuhan ini dimulai sekitar pukul 7 malam karena penonton masih ada yang menagih-nagih meski mereka sudah membayar tiket baik secara online maupun offline katanya. Jadi, panitia penyelenggara ini tidak membayar artis yang akan tampil kalau tidak ada artisnya. Acara juga tidak bisa dimulai. Sambungnya. Selanjutnya kita akan menyambut Radita Pratama sebagai guest host pada malam ini. Selamat malam pemirsa, saya Radita Pratama akan menemani sisa malam Anda. Pengaturan dan keamanan di lokasi juga menjadi sorotan jumlah penonton yang besar seharusnya diantisipasi dengan pengaturan keamanan yang ketat serta kontrol akses yang baik. Ketika kericuhan terjadi, respon dari pihak keamanan sering kali kurang cepat atau bahkan tidak tepat. Bahkan saat kericuhan ini terjadi baru Satpol PP dikerahkan untuk mengamankan konser musik ini. Ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kesiapan dan profesionalisme pengelola acara dalam menangani situasi yang tidak terduga. Jika aspek keamanan diabaikan, pengalaman menonton konser bisa berujung menjadi ancaman terhadap keselamatan penonton. NDXAK sebagai pihak yang menjadi pusat perhatian tentunya tidak bisa lepas dari kritik dalam sebuah pernyataan resmi setelah konser. Grup ini menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh penonton yang merasa kecewa atau dirugikan akibat insiden tersebut. Mereka menyatakan bahwa meskipun antusiasme penggemar sangat tinggi, keselamatan dan kenyamanan tetaplah menjadi hal yang tidak baik. Boleh dianggap enteng dan mereka berharap kejadian tersebut tidak terjadi lagi. Namun, banyak yang merasa bahwa permintaan maaf sana tidak cukup. Para penggemar berharap agar pihak penyelenggara lebih dapat bertanggung jawab atas kejadian tersebut dengan memberikan klarifikasi lebih lanjut dan menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil agar insiden tersebut tidak terjadi kembali di acara selanjutnya. Terjadi insiden kekacauan konser NDXAK di Tangerang dapat dijadikan pengingat penting bagi para penyelenggara acara musik dan hiburan lainnya, bahwa antusiasme para penggemar harus diimbangi dengan persiapan yang matang. Konser besar dengan banyak orang tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik, mulai dari kapasitas tempat, jalur evakuasi, pengaturan keamanan, sehingga komunikasi yang jelas antar penyelenggara dengan pengunjung. Kejadian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak agar kejadian tersebut tidak terulang kembali ke depannya. Selain itu, penting untuk diingat bahwa sebuah konser bukan hanya tentang penampilan di atas panggung yang ditonton oleh banyak orang, tetapi juga menciptakan pengalaman yang menyenangkan serta keamanan yang terjamin bagi para pengunjung yang hadir. Sekian editorial malam ini. Terima kasih dan sampai jumpa.